Selamat datang di channel Guru Zona Nyaman. Teman-teman, kita lihat nih. Saya bisa melihat gaya belajar saya, visual kinestetik. Dengan persentase visual 46% dan kinestetik 30%. Gimana caranya? Kita langsung aja buka di pencarian akupintar.id atau garis tes gaya belajar. Kita langsung klik. Nah, langsung terbuka seperti ini. Yuk coba tes gaya belajar kita. Nah, ada 3 gaya belajar. Ada 3 gaya belajar. Gaya belajar yang pertama adalah visual. Gaya belajar visual itu menyerap informasi terkait dengan visual, warna gambar, peta, diagram, belajar. Nah, apa yang dilihat oleh mata? Artinya harus ada bukti-bukti konkret. Itulah gaya visual. Yang kedua, gaya belajar adalah auditori. Auditori kuncinya adalah gaya belajar ini dia harus mendengar dengan jelas, baik perkataan, bunyi, sehingga mudah diingat. Yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Jadi kuncinya adalah dia berinteraksi, mengalami langsung hal-hal di sekitar kita. Jadi dia memahami langsung kalau terlibat langsung. Nah, sekarang langsung aja kita klik nih, tes sekarang. Klik aja ini, tes sekarang. Klik. Akan ada instruksi pengerjaan tes gaya belajar. Tes gaya belajar digunakan untuk menentukan model gaya belajar yang cocok dengan karakter dan kebiasaan kamu sehari-hari. Jadi kita bisa tes gaya kita sendiri atau siswa-siswa kita. Kita tes satu persatu. Yang kedua, tes gaya belajar ini ya temukan posisi yang paling nyaman untuk mengetes siswa atau mengetes diri sendiri, karena jawaban kita harus sesuai dengan apa yang kita lakukan atau gaya kita sehari-hari. Tes gaya belajar menentukan model gaya belajar yang cocok dengan karakter dan kebiasaan kamu sehari-hari. Jawablah setiap pertanyaan dan soal dengan teliti. Baik, kita mulai. Klik mulai sekarang. Nah, kita akan menjawab 3 sesi ya. 3 sesi pertanyaan. Jadi 3 sesi pertanyaan ini harus kita selesaikan. Yang pertama, ketika saya mengoperasikan peralatan baru, saya biasanya apakah A, B, atau C? Saya pilih A. Kita lanjut nomor 2. Ketika saya perlu petunjuk untuk bepergian, saya biasanya A, B, atau C? Saya biasanya cukup melihat map atau peta. 3. Ketika saya baru memasak, saya biasanya melakukan A, B, atau C? Saya lagi-lagi pilih A. Jika saya mengajar,
seseorang tentang sesuatu yang baru, saya cenderung untuk menuliskan instruksi, memberi penjelasan. Nah, saya biasanya memberikan penjelasan. 5. Saya cenderung mengatakan, kebiasaan nih. A. Lihat bagaimana saya melakukan. B. Dengarkan penjelasan saya. Ini biasanya langsung mencontohkan. 6. Selama waktu luang saya paling menikmati saat apa nih? C. Berolahraga atau mengerjakan sesuatu. 7. Ketika saya pergi berbelanja pakaian, saya cenderung untuk. Nah teman-teman, jadi tes ini selain untuk diri sendiri, bisa juga untuk orang lain. Jadi kita membacakan tes ini dan kita isikan. Nah, tes ini biasanya bisa kita lakukan di awal tahun ajaran baru untuk menguji anak didik kita. Nah, kalau di SD bisa kita coba terapkan di kelas tinggi ya, kelas 456. Kalau siswa SMP, SMA mungkin bisa siswa tersebut langsung mengerjakan sendiri. Namun dengan catatan mesti mengerjakan dengan jujur. Dengan jujur sesuai dengan kebiasaan kita sehari-hari. Namun untuk kelas awal transisi PAUD SD ini mungkin cukup sulit ya diterapkan karena mengingat pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan pemahaman, ada kosakata yang cukup tinggi ya pemahamannya. Jadi mungkin untuk anak transisi PAUD SD mungkin kita menggunakan cara yang lain. Baik, kita sampai di fase kedua atau ketiga ini. Jadi pertanyaannya, saya memilih peralatan rumah tangga berdasarkan alat-alat kita itu, alat belajar kita, atau mungkin pertanyaan ini bisa kita modifikasi ya, modifikasi yang mirip. Misalnya alat rumah tangga itu bisa diganti dengan alat belajar untuk anak kelas 1 ya. Saya dapat mengingat orang lain, penampilannya, kata-katanya, atau cara dia memperlakukan saya. Ketika menjelaskan sesuatu, saya cenderung. Nah, ini. Ketika menjelaskan, menunjukkan kepada mereka apa yang dimaksud. Saya sangat suka. Nih ya, kemarin kita nih apa? Jam 10 nonton film, musik, atau olahraga, atau berbincang-bincang. Oh, ternyata saya suka musik dan berbincang-bincang dengan rekan. Artinya suka diskusi ya. Kita ke fase akhir, bagian 3. Sebagian besar waktu luang saya habiskan ketika pertama kali bertemu orang lain atau bertemu orang baru, saya biasanya
Saya dapat mengetahui seseorang ketika saya bertemu dengan teman lama. Saya berkata, senang bertemu denganmu. Baik, nomor 9. Saya memilih apa nih? B. Nomor 10. A. Nah, terakhir kita klik selanjutnya. Selanjutnya lihat hasil. Nah, dari hasil semua itu ternyata saya visual kinestetik, yaitu akan ada penjelasan di sini. Gaya belajar kamu cenderung lebih kuat pada gaya visual, mampu menyerap informasi secara visual dan kinestetik. Demikian rekan-rekan, selamat mencoba.